Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Renungan bersama anak-anak Tuhan sebagai satu keluarga Allah. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman-Nya yang akan menolong kita untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Kami bersyukur hari ini Tuhan menolong dan memberkati kami dengan kekuatan baru, dan Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk kami hidup hari ini. Kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu itu sama seperti pelita yang menolong kami untuk hidup menyenangkan hati-Ku Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu ini, Tuhan tolong. Berkati Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di tempat masing-masing, dan kami sebagai satu keluarga Allah bersama belajar akan suara Bapa. Berkati kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema hidup mengikut Yesus. Hidup mengikut Yesus. Di bagian pertama kita akan belajar untuk beberapa hari ini memasuki masa Jumat Agung. Besok kita bersama-sama masuk dalam hari Jumat Agung yang mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Kita akan bersama belajar sebelum peristiwa Jumat Agung itu terjadi. Jumat Agung adalah puncak di mana Kristus memberikan dirinya sebagai ganti bagi saya dan Bapak, Ibu, Saudara. Ganti menanggung dosa, menanggung hukuman dosa itu di atas kayu salib. Penderitaan Kristus tidak hanya di atas kayu salib. Mari kita bersama-sama hidup mengikut Yesus, dan kita bersama memasuki perenungan mengikuti bagaimana Kristus menjalani penderitaan itu. Kita akan bersama memperhatikan di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-57 sampai dengan ayat yang ke-68. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan bacakan ayatnya yang ke-66 dari ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah, katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang berjalan mengikuti Dia. Dan saat ini kita akan bersama-sama mencoba untuk belajar dan merenungkan mengikuti penderitaan Yesus, melihat lebih dekat dengan merenungkan, dan untuk kita mengikuti bagaimana peristiwa penangkapan Tuhan Yesus itu terjadi, dengan kita belajar apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya sebagai pengikut-pengikut Tuhan saat melihat betapa Tuhan menanggung penderitaan bukan hanya di atas kayu salib, tapi saat Dia ditangkap dan penderitaan ini dialaminya. Maka genaplah seperti apa yang tertulis saat Tuhan memberitahukan kepada para murid yang dituliskan dalam kitab nabi-nabi, bahwa anak manusia itu akan diserahkan dan menanggung banyak penderitaan. Banyak penderitaan ini menyebutkan betapa penderitaan itu tidak terukur kuantitasnya dan kualitasnya.
tidak terukur dengan angka, menunjukkan jumlah yang begitu besar, jumlah yang begitu banyak. Nah, mari kita melihat, mengikuti perjalanan Tuhan Yesus di dalam penangkapannya untuk dibawa ke tempat mahkamah agama. Bapak Ibu Saudara, sesudah mereka menangkap Yesus di Taman Getsemani, waktu itu murid-murid melarikan diri, meninggalkan dia. Ada satu orang murid yang ternyata menjadi pengikut dari jauh. Kenapa dia mengikutinya? Karena dia ingin melihat ini akhirnya nanti gimana, endingnya gimana. Maka dia melihat dari jauh saja, melihat-lihat. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar saat itu. Di situ telah berkumpul, ya, bisa dibayangkan nih, berkumpul. Siapa yang berkumpul menunggu kedatangan Yesus yang sudah ditangkap karena penyerahan yang dilakukan oleh Yudas. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan sesudah masuk, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan itu. Akhirnya nanti gimana? Kita melihat bagaimana penderitaan Kristus. Sebagai pengikut Kristus, mari kita mempelajari, mari kita merenungkan bagaimana Kristus telah menanggung banyak penderitaan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Penderitaan yang harus dia tanggung adalah bagaimana waktu itu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, termasuk imam besar, bersepakat untuk memberikan tuduhan palsu. Penderitaan yang pertama yang di sini kita renungkan, yang pertama kita belajar bagaimana dia menerima tuduhan palsu. Tuduhan palsu ini bukan tuduhan yang sederhana. Tuduhan yang dilakukan persepakatan, bermufakat. Yang bermufakat bukan orang biasa-biasa, tapi pemimpin di bait Allah, imam besar. Bapak Ibu ingat siapa itu imam besar? Imam besar pertama sekali di Alkitab ditetapkan adalah Harun. Orang yang dipilih untuk menyelenggarakan ibadah. Orang yang dipilih untuk membawa umat-umat Tuhan itu menghadap kepada Allah dan menerima pengampunan dosa. Imam besar itu adalah orang yang dipilih melakukan pelayanan, memiliki hak khusus untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, menikmati Tuhan, berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, tetapi imam besar itu mengumpulkan atau bersama-sama dengan orang-orang pembesar-pembesar yang lain, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan mereka dikatakan di dalam ayatnya yang ke-59, mereka seluruhnya mahkamah agama itu mencari kesaksian palsu supaya Yesus dapat dihukum mati. Bapak Ibu Saudara, siapa yang suka dengan kesaksian palsu? Siapa yang suka diperlakukan dengan tidak adil? Yesus difitnah, Yesus diperlakukan dengan tidak adil. Dengan sengaja mereka bersepakat menata supaya mereka menemukan kesaksian palsu. Ini tidak sembunyi-sembunyi, dilakukan dengan terang-terangan di komunitas yang besar, di komunitas yang memahami firman, di komunitas yang memahami pelayanan, yang diberi hak khusus untuk melayani Allah. Bapak Ibu Saudara, penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus adalah tuduhan palsu. Dituduh, difitnah, dan ini adalah bukan 1, 2, 3 orang. Bapak Ibu dan Saudara, jika kita mengikuti Yesus, apakah kita mengikuti Yesus hanya dari jauh, yang hanya melihat-lihat dan mendengar bagaimana nanti endingnya itu? Dalam peristiwa ini kita diingatkan betapa Yesus
dengan sukacita, dengan rela hati, dan dengan penuh ketaatan menanggung penderitaan untuk menerima tuduhan palsu. Bagian ini menguatkan iman kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Jika saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi pengikut Kristus, kadangkala kita diperlakukan tidak adil. Kita dituduh, ada beberapa orang bersepakat menjatuhkan kita karena iman percaya kita. Bersemangatlah, kuatkanlah imanmu. Mari kita tetap setia mengikut Tuhan, karena Yesus Kristus yang mati untuk kita, Dia pun rela menanggung tuduhan palsu itu. Dia rela menanggung kesaksian palsu itu. Dia rela menanggung betapa permufakatan itu menyakitkan. Tapi mari kita perhatikan teladan Sang Guru Agung. Penyangkalan diri, kerelaan hati menanggung derita, dituduh. Harga diri manusia itu paling gak rela kalau itu adalah tuduhan palsu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tuduhan yang benar aja kita gak rela. Sekalipun kadang kita kalau kita ditemui kesalahan kita sudah jelas-jelas benar-benar salah gitu, masih mencari pembelaan diri. Itu kan natur manusia. Benar, natur manusia meronta-ronta saat diketahui kesalahannya, ada malu, ada takut macam-macam. Gak mau direndahkan atau padahal sudah tahu benar-benar salah ya. Benar-benar salah saja masih membela diri. Tapi kita belajar bagaimana Yesus menanggung derita itu dengan tidak membela dirinya. Bahkan saat ditanyai oleh imam besar dalam ayat 62, lalu imam besar itu berdiri berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Demi penggenapan apa yang sudah tertulis dalam kitab para nabi, demi sebuah ketaatannya kepada Bapa dalam program perencanaan untuk penyelamatan umat berdosa. Mengikuti Yesus, rela menanggung tuduhan palsu, rela menderita sekalipun diperlakukan tidak adil. Belajar rendah hati, belajar taat seperti Yesus. Tidak mudah, tapi mengikut Yesus, mari kita belajar untuk rendah hati, mengorbankan diri jika kita menghadapi tuduhan-tuduhan itu. Bukan berarti kita pasrah-pasrah saja, tapi jika kita tahu itu karena irinya mereka, irinya orang-orang, dan tidak suka dengan kita karena kita anak Tuhan. Ini adalah salib yang harus kita pikul, kehinaan, penderitaan yang harus kita pikul, dan mari kita bertekun memikul salib itu, karena saya dan Bapak Ibu Saudara tidak memikul salib itu sendirian. Tuhan telah terlebih dahulu memikul salib kita, dan saat ini kita yang dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan dan sudah selesai. Mari kita terus bertekun, jangan undur dari iman kita, karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menghadapi ketidakadilan. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi menyerah. Ayo maju mengikuti Yesus. Ayo tetap setia kepada Yesus. Ayo tetap rela menanggung derita karena iman kita. Keluarga Kristen, kita bersatu hati di dalam kasih, saling mendukung untuk tidak menyerah akan penderitaan, akan tuduhan, akan ketidakadilan yang diberikan. Karena Kristus telah menanggung itu. Banyak gereja menghadapi ketidakadilan, menerima ketidakadilan. Banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya menghadapi ketidakadilan. Kristus telah diperlakukan dengan tidak adil di hadapan imam besar, dan kita, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, marilah tetap setia mengikuti Yesus, rela menanggung tuduhan, rela menjalani ketidakadilan di dalam iman, di dalam kebenaran,
menanggung ketidakadilan sekalipun kita benar. Mari kita tetap berpegang pada Yesus. Kita akan menikmati buah iman kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar rendah hati, belajar sangkal diri, belajar untuk taat. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman. Hari ini kami belajar mengikut Yesus. Kami harus belajar untuk memberi diri kami rela diperlakukan tidak adil. Rela, tolong kami karena kemanusiaan kami tidak ingin direndahkan. Kemanusiaan kami tidak ingin dituduh. Kemanusiaan kami tidak ingin mengalami ketidakadilan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Gereja-gereja Tuhan, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan yang diperlakukan tidak adil karena ada di dalam kebenaran iman, dalam kebenaran firman. Berikan kami kekuatan untuk kami dapat menanggung derita itu karena iman kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Tuhan Yesus, berkatilah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.